Sebenarnya jauh sebelum itu saya sudah berbicara dengan pihak istana gitu ya, tentu orang terdekatnya presiden, bahwa saya diplot di Kejaksaan Agung sudah lama sebenarnya itu, dan itu seminggu sebelumnya bahkan sudah dikatakan sudah final tidak akan berubah gitu. Tetapi perubahan itu terjadi minggu sore jam 6 sehari, kira-kira 1 jam sesudah Presiden Jokowi mengambil sumpah di MPR. Ya, saya ditelepon katanya, wah ini ada pergeseran. Terjadi perubahan komposisi kabinet di bidang yang berada di bawah naungan Polhukam itu, sehingga saya diperlukan masuk ke situ, gitu aja ceritanya. Hanya karena saya agak tersadar atau kaget juga ketika tadi malam sahabat saya, senior saya Pak Hendro Priyono itu kirim pesan ke saya. Dia nulis begini, saya sangat bangga Adinda Muhammad Mahfud MD menjadi orang sipil murni pertama yang menjadi Menko Polhukam di dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ya, pemirsa, itu tadi adalah statement dari Menko Polhukam, yaitu ada Prof. Mahfud MD. Tadi memang sudah sempat kita bahas sedikit dengan Bang Deddy, tapi saya ingin dengar pendapat dari Prof. Musni. Ada perubahan, dari jauh-jauh hari Prof. Mahfud mengatakan akan diplot menjadi Jaksa Agung. Anda melihatnya bagaimana? Tiba-tiba berubah 1 jam setelah pelantikan. Pertama saya ingin menegaskan bahwa memilih menteri-menteri ini hak prerogatif Pak Jokowi sebagai presiden, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Profesor Mahfud itu, itulah gambaran betapa ramainya pertarungan kepentingan partai-partai politik itu untuk menempatkan kader-kader mereka duduk di kabinet. Karena itu apa yang tapi ingin dua-duanya bukan orang politik loh. Ya, kata tapi Bang itu kan pasti orang itu ada yang menyodorkan. Tidak mungkin orang itu dia datang dengan sendirinya. Nah, siapa yang punya akses ke presiden? Pasti orang-orang yang lingkaran satu, ada tim 7 punya pintu, itu adalah pimpinan-pimpinan partai politik, para elit. Tidak mungkin orang yang sudah lama pensiun tiba-tiba dia jadi dirinya sendiri. Tidak mungkin seorang anggota DPRD dari Jawa Timur tiba-tiba dia jadi. Pastilah ada elit-elit yang menyampaikan itu sendiri. Nah, pertanyaannya kan mereka ini adalah pejabat publik yang akan memimpin kementerian-kementerian. Apakah memenuhi kriteria-kriteria yang diharapkan publik? Saya kira ini adalah pertarungan kepentingan dari publik yang ingin yang terbaik, yang bisa membawa negeri ini maju, apalagi dengan nama Kabinet Indonesia Maju. Itu yang diharapkan publik. Sementara dalam realitas publik melihat kok tidak seperti itu. Nah, sekarang siapa yang kita mau salahkan? Apakah presidennya atau kita salahkan orang-orang yang melingkari presiden itu yang ingin menempatkan orang-orang dia karena punya kepentingan kekuasaan. Jadi gini, memahami dulu. Tadi sudah jelas disebutkan bahwa memilih menteri kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi pemilu kita ini memilih seorang presiden. Siapapun pembantunya yang dipilih itu hak prerogatifnya. Ukurannya, standarnya segala macam itu adalah ukuran yang ditentukan oleh presiden. Ya, dan presiden sudah terbuka. Kenapa saya katakan terbuka? Beliau itu memanggil satu persatu, hari pertama, kedua, hari ketiga pelantikan. Itu semacam sounding kepada publik. Kalau kalian punya masukan, silakan, gitu loh. Dan terbukti kan, salah satu yang juga tidak jadi misalnya. Itu salah satu cara presiden untuk menunjukkan, ini silakan. Kalau ada gugatan segala macam. Tapi bukan berarti semua pertanyaan publik itu harus dituruti oleh presiden. Kalau tidak ada satu orang pun yang akan terpilih oleh presiden. Tapi karena tidak ada manusia yang sempurna. Pertarungan politiknya adalah presiden ini begini. Kalau dalam 1 tahun katakan, presiden melihat bahwa orang, jadi jangan lihat lagi dia dari mana, bahwa orang yang ditunjuk menjadi pembantu presiden, menjadi menteri, tidak memenuhi ekspektasi, gagal melakukan apa yang diamanatkan, ya tinggal diganti. Tapi jangan lagi persoalkan ini si Anu dari sana, dari sini. Itu beyond discussion gitu loh. Itu haknya presiden. Gimana Bang? Saya mau bilang berkali-kali, acara Dua Sisi ini juga adalah satu proses pembelajaran kepada seluruh rakyat Indonesia. Sahabat saya, kawan saya, abang saya, Pak Musni. Orang kampus, rektor. Beberapa diksi yang Bapak pakai itu cenderung membuat masyarakat itu tersesat. Menurut saya, pakai diksi yang bagus. Anda mungkin lupa Pak Musni bahwa
Presiden Joko Widodo memilih 7 orang tim. Untuk apa? Untuk melakukan koordinasi komunikasi terkait dengan siapa-siapa yang memiliki kompetensi. Tidak ada orang partai dalam urusan seperti pembahasan yang tadi Pak Musni kasih tahu. Itu sebabnya memang kalau di luar Bapak tidak tahu. Tapi kami ini kan ada di dalam. Ada 7 orang Pak yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk melakukan koordinasi ini. Nama, cek siapa. Pak, saya ini masuk ke kantor staf presiden itu 14 bulan. Mengecek sampai dengan di mana tempat tinggal. Apalagi ini seperti menteri. Itu sebabnya saya bilang, jangan juga Bapak menyebutkan ada orang partai yang bawa percaturan tentang kepentingan politik dari partai ke partai. Bullshit itu kawanku. Karena presiden memiliki kewenangan mutlak. Pak, yang disebut hak prerogatif itu adalah hak istimewa. Quote and quote adalah hak istimewa. Hak yang mutlak dimiliki oleh presiden. Dia berhak mengangkat dan memberhentikan siapa saja yang presiden mau. Itu menurut ketentuan undang-undang. Oke. Terus lagi-lagi saya harus tanya. Apa yang salah dari perilaku ini? Apa yang salah, Prof. Musni? Pak Musni. Tidak Pak Musni, anu dulu ya, Kita pikirannya dengar. dulu tadi ya. Oke. Supaya Kita jangan tanya nih Bapak ke mengulangi Prof. lagi Musni. pikiran-pikiran yang Oke. menyesatkan itu. Tidak boleh. Itu Silakan. publik tersesat Kita tahan nanti. Bang Abalin, kita dengar Iya. dari Pak Prof. Saya Musni. kira tidak salah presiden. Tapi sekali lagi, tidak mungkin orang itu menjadi menteri kalau tidak ada yang menyodorkan. 7 orang. 7 tim. Ya, tim itu sendiri kan dari Satu mana tim, sumbernya 7 itu Apa? sendiri? Pak, Sumbernya. ini orang-orang punya. Pak Ya. Muldoko. Ya, betul. Oke, Pak Muldoko is not the from party. Oke, Pak siapa? Pak Pratikno. Betul. Saudara Niko, Ya. Alex Lae. Betul. Kemudian Ibu Retno. Ya. Itu semua bukan orang partai politik, brother. Betul, bukan hati-hati orang loh, partai, Pak Musni. bukan justru orang nanya. partai itu Jangan betul. loh, jangan. Saya Jangan justru Bapak mau nanya, keliru. kalau memang orang partai emang kenapa? Ya. Bukan urusan Kalau itu. partai Bukan kenapa urusan orang orang partai? Ini biar jelas Ya, dulu. ya. Ini Bukan. partai Oke. adalah lembaga Betul. yang secara konstitusi berhak melakukan itu. Betul. Oke, kita tangkap Masalahnya poinnya di Bang. mana? Kita kasih kesempatan Prof. Musni untuk Persoalan tarik-menarik Ya. kepentingan politik. ya, itu wajar dalam politik. Bukan, tapi yang kita mau jelaskan itu adalah posisi independen yang dimiliki Jadi gini, oleh presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar bahwa 1945. partai-partai mengusulkan kader-kader terbaiknya ya. Ya, Tapi saya kira keputusan itulah yang sepenuhnya di benar tangan yang saya presiden. sampaikan. Dan itu tidak ada Itu yang salah, saya Pak. sampaikan Jadi tadi, jangan bahwa disesatkan partai-partai masyarakat politik itu bahwa benar. kalau partai-partai yang mengusulkan itu adalah sesuatu yang buruk. Itu stigma yang keluar Tidak dari saya Bapak. mengatakan itu Nggak ada buruk, yang salah. tetapi keberadaan orang menjadi Undang-undang anggota jelas kabinet mengatakan itu partai politik pasti ada adalah yang sarana mengusulkan. rekrutmen pemimpin. Ada Itu yang salahnya di mengusulkan. mana? Yang mengusulkan itu Oke. bisa pimpinan Oh, partai, kita tahan bisa dulu, kita tahan. ormas dan lain sebagainya. Oke, silakan Ya. diteruskan. Jadi Prof. Musni. tidak ada yang salah di dalam hal ini kalau saya menyebutkan pimpinan partai politik. Karena memang pimpinan partai politik itu berhak dan justru ingin supaya kader-kader terbaik dia duduk di situ. Ya, yang saya tidak Pertanyaannya setuju, sekarang. yang saya Ya, tidak ya, setuju ya. dari Pak Musni itu adalah pertarungan partai-partai politik. Itu tidak boleh. Oke. Karena itu adalah menurunkan derajat presiden sebagai kepala negara yang memiliki hak prerogatif dalam mengangkat dan memberhentikan. Itu Oke, yang saya tidak kita setuju tahan dari sedikit. Bapak Silakan. tadi. Tapi itu fakta yang terjadi. Fakta itu. apa coba? Fakta yang Fakta terjadi apa? itu hadirnya orang-orang partai di dalam pemerintahan itu. Gaya. Itu adalah fakta. Didirikan untuk berada Iya dalam sih. pemerintahan, Iya, Pak. iya. Partai Jadi itu mereka didirikan untuk berada begitu. dalam mereka pemerintahan. duduk di situ kan Gimana sih? diusulkan oleh Lo pimpinan bukan partai kalimat politik, Bapak luruskan ya. dulu. Iya. Bapak selalu Keseluruhan Hadirnya menyalahkan. mereka. Bentar, Tidak, Bapak selalu tidak, menyalahkan. saya tidak menyalahkan. Partai-partai ada di pemerintahan. Ya. Partai didirikan untuk ada dalam pemerintahan, Betul, Pak. justru untuk itu. membentuk pemerintahan. Nah, itu yang saya katakan tadi, hadirnya tokoh-tokoh yang menjadi menteri itu diusulkan pimpinan partai. Oh, Apa iya yang dong. salah di situ? Nggak Tapi ada, ada yang maka salah. tapi kalimat Bapak insinuasinya. Tidak seolah-olah ada yang jelas. salah di Framingnya situ. tidak Jangan. bagus. Insinuasinya Framingnya tidak Dan bagus. itu Kita pendidikan politik lah sama rakyat. Dan Oke. itu sudah jelas sekali begitu banyaknya orang yang mengusulkan ini, mengusulkan Oh, itu. iya, Dan Pak. akhirnya kalau disebutkan tadi ada tim 7, Bukan. itulah yang kemudian Iya, mendasarkan insinuasi sampai Bapak dengan- itu seolah-olah partai Oke. politik mengusulkan Oke. calon menteri adalah sesuatu yang Faktanya salah. benar Anda menyebutkan tadi itu bahwa Iya, pimpinan Bapak partai mengusulkan dan seolah-olah itu tidak salah, Pak. Nah, itu Tidak jelasin salah. Iya, dong. iya. Kan Bapak seolah-olah mendikotomikan bahwa harusnya tidak boleh partai politik mengusulkan calonnya. Itu Tidak kan ada, insinuasi saya Bapak. mengatakan yang Insinuasi seperti itu. saya Tidak katakan. ada yang seperti Insinuasi. itu. Itu Oke. penafsiran Soal Anda aja. tafsir, soal Tafsir tafsir. aja, tafsir. Ini soal tafsir. Ya. Oke. Ya. Silakan Prof. Ya. Baiknya ngomongnya gimana dong? Ya. Oke. Bagaimana Prof? Tidak ada yang salah sebetulnya?
Iya, artinya semua partai-partai politik itu berhak untuk mencalonkan kader-kader terbaik. Yang menjadi pertanyaan publik ini, mengapa yang diusulkan itu tidak sesuai apa yang diinginkan publik? Inilah masalah yang kemudian akhirnya muncul di mana-mana kan. Baru 1 hari menjadi menteri sudah diprotes kan itu, Pak. Jadi ini yang menjadi persoalan di publik itu kita sendiri. Kita dapat poinnya bahwa tidak masalah parpol itu mengajukan kader-kader terbaiknya, tetapi yang menjadi pertanyaan dari Prof. Musni dan juga mungkin Bang Rey dan juga pertanyaan publik adalah bagaimana kalau ternyata yang disodorkan itu tidak sesuai dengan keinginan publik? Kita jawab nanti. Kita jawab nanti. Kita harus jeda dulu. Kami kembali sesaat lagi. Nanti Bang kita jawab. Saya jawab.